Perkenalkan, nama saya Nur Sarif, NPM 0310171134, mahasiswa Program Studi Pendidikan Biologi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Hairun. Nah, kali ini saya akan menyampaikan materi saya, tetapi sebelum itu kita harus ketahui terlebih dahulu KD dan tujuan pembelajarannya ya. Materi IPA kelas 7 semester ganjil dengan KD 3.5 Energi dalam Sistem Kehidupan, di mana tujuan pembelajarannya yaitu 1. Menjelaskan 3 konsep energi dan sumber-sumber energi, 2. Menjelaskan perubahan energi yang terjadi di alam dan di dalam tubuh, yang ketiga menjelaskan konsep fotosintesis, dan yang keempat menyajikan hasil pengamatan inferensi dan mengkomunikasikan hasil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat pagi anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi Bu. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah baik. Kamu gimana? Alhamdulillah baik, itu juga kabarnya baik. Jadi Ibu absen dulu ya untuk mengenal kalian satu persatu. Ya Ibu. Ya Bu. Adel, Hadir Bu. Andi, Iya Bu. Tanti, Hadir Ibu. Lisa, Apa? Ika. Sakit. Jadi yang hari ini Alfa berapa orang? 2. Yang sakit? 1. Oh ya. Jadi di sini Ibu sebelum memulai pelajaran kita, alangkah baiknya untuk kita berdoa, di mana supaya proses pembelajaran kita pada pagi hari ini berjalan sesuai dengan apa yang kita inginkan. Ibu minta untuk Tanti maju ke depan untuk memimpin doa bagi teman-teman yang lain. Baik Ibu. Baiklah teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran pada pagi hari ini, ada baiknya kita berdoa menurut keinginan dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Hari ini kita akan memulai materi, tapi sebelum kita memulai, Ibu mau bertanya nih, kenapa mobil, motor, ataupun pesawat bisa bergerak? Karena ada gerak. Karena dalam gerak. Ya, ada gerak. Ada mesin Bu. Ya, mesin. Ada lagi? Energi. Ya, energi. Ibu izin ke WC dulu. Ya, boleh lagi. Nah, jadi anak-anak, materi yang akan kita bahas pada hari ini yaitu energi dalam sistem kehidupan. Oke. Nah, berbicara mengenai energi, di sini energi adalah suatu usaha untuk melakukan suatu kerja atau suatu proses yang dimana tadi motor, mobil maupun pesawat dia bergerak itu membutuhkan energi. Nah, ini merupakan dari pengertian energi, di mana energi dia berasal dari bahasa Yunani yaitu energia, yang berarti kegiatan atau aktivitas kata. Aktivitas kata itu terdiri atas N dalam dan N kerja. Jadi energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Nah, selanjutnya energi ada beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut, di mana ada energi potensial, energi kinetik, energi kimia, energi listrik, energi kalor, energi cahaya, energi otot, energi bunyi,
energi nuklir, dan energi biogas. Selanjutnya, energi juga dia memiliki berbagai sumber, di mana sumber energi adalah segala sesuatu yang menghasilkan energi, di mana sumber energi ini terbagi menjadi. Selanjutnya, sumber energi terbarukan. Nah, sumber energi terbarukan yang saat ini ialah dikembangkan adalah biogas, di mana dari kotoran ternak, air mengalir, dan panas matahari. Salah satu sumber energi terbarukan yang saat ini mulai dipelajari agar dapat dikembangkan di Indonesia adalah biogas yang berasal dari sampah biologi. Nah, selanjutnya yaitu makanan sebagai sumber energi, di mana makanan sebagai sumber energi ini terbagi atas 3, yaitu karbohidrat, protein, dan lemak. Di mana karbohidrat dia merupakan senyawa kimia yang tersusun atas unsur-unsur karbon. Bahan makanan yang banyak mengandung karbohidrat misalnya ada beras, jagung, kentang, gandum, umbi-umbian, dan buah-buahan yang rasanya manis, seperti yang ada di gambar. Selanjutnya yaitu protein, di mana protein dia merupakan senyawa kimia yang mengandung unsur C, H, O, E6, kadang-kadang dia mengandung unsur P dan S. Selanjutnya bahan makanan yang mengandung banyak protein antara lain ada protein hewani misalnya daging, ikan, telur, susu, dan keju. Nah, selanjutnya fotosintesis. Di sini fotosintesis adalah pembuatan energi atau zat makanan atau glukosa yang berlangsung atas peran cahaya matahari, misalnya fotocahaya dan sintesis, proses pembuatan atau pengolahan dengan menggunakan zat hara atau mineral, karbon dioksida, dan air. Makhluk hidup yang mampu melakukan fotosintesis adalah tumbuhan alga dan beberapa jenis bakteri. Fotosintesis sangat penting bagi kehidupan di bumi karena hampir semua makhluk hidup dia bergantung pada energi yang dihasilkan oleh proses fotosintesis. Nah, pada proses fotosintesis yang terjadi di dalam daun terjadi reaksi kimia antara senyawa air atau H2O dan karbon dioksida atau CO2 dibantu oleh cahaya matahari yang diserap oleh klorofil menghasilkan oksigen atau O2 dan senyawa glukosa atau C6, H12, dan OE6. Nah, ini merupakan proses dari fotosintesis. Nah, anak-anak, dari penjelasan Ibu tadi, apakah ada pertanyaan? Ibu persilakan. Ada Ibu? Ya, kepada nanti. Ya, Ibu coba jelaskan energi potensial, energi kinetik, dan energi kimia itu seperti apa? Terima kasih atas Tanti yang sudah bertanya. Jadi di sini Ibu mau jawab pertanyaan dari Tanti, yaitu jelaskan dari pengertian dari energi potensial, kinetik, dan kimia. Nah, di sini energi potensial adalah energi yang tersimpan pada suatu benda, misalnya pada benda yang berada pada ketinggian tertentu. Maka benda tersebut dia memiliki energi potensial, seperti ketika sebuah apel yang jatuh dari ketinggian atau dari pohon itu untuk berada di tanah, dia terjadi aktivitas atau yang disebut dengan energi potensial. Selanjutnya energi kinetik. Nah, energi kinetik adalah energi yang dimiliki oleh suatu benda yang bergerak atau berpindah. Setiap benda yang memiliki kecepatan, maka benda tersebut memiliki energi kinetik. Salah satu contoh adalah ketika sebuah kincir angin yang ketika ada angin, maka gerakan dari kincir angin itu dia terputar. Itu yang disebut dengan energi kinetik. Selanjutnya energi kimia. Nah, energi kimia dia merupakan jenis energi yang dilepaskan selama proses reaksi kimia. Misalnya
dalam proses fotosintesis juga dia membutuhkan energi kimia. Jadi itu sekian penjelasan dari. Bisa Ibu. Jadi anak-anak, di sini Ibu sudah siapkan LKPD. Ibu akan membagikan LKPD ini ke kalian dan kalian akan mengerjakan. Ibu beri waktu 3 menit. Dan setelah kalian mengerjakan LKPD ini, kalian segera mengumpulkan kembali LKPD-nya kepada Ibu untuk Ibu memberi kalian nilai. Ibu saya. Jadi anak-anak, waktu kalian untuk mengisi LKPD-nya sudah selesai, jadi Ibu harap kalian untuk mengumpulkannya. Ya Bu. Nah, anak-anak, sebelum kita mengakhiri pertemuan kita pada pagi hari ini, Ibu minta dari kalian untuk bisa menyampaikan kesimpulan terkait materi yang hari ini kita pelajari. Siapa yang mau menyampaikan? Saya Bu. Ya, kepada Adel, silakan. Ya Bu, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini yaitu energi dalam kehidupan. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha atau kerja. Di dalam beberapa bentuk energi yaitu ada beberapa bagian, yaitu pertama energi potensial, energi kinetik, energi kimia, dan energi listrik. Berbagai sumber energi terdapat beberapa, yaitu sumber energi tak terbarukan dan sumber energi terbarukan. Sumber energi tak terbarukan yaitu paling banyak dimanfaatkan minyak bumi, batu bara, dan gas alam. Sedangkan sumber energi terbarukan yang paling banyak dimanfaatkan yaitu biogas dari kotoran ternak, air mengalir, angin, dan panas matahari. Terus makanan sebagai sumber energi yaitu beberapa. Yang pertama karbohidrat. Karbohidrat adalah senyawa yang tersusun atas unsur-unsur karbon seperti beras, jagung, kentang, gandum, umbia, dan buah-buahan. Sedangkan untuk protein adalah senyawa yang mengandung unsur CHON. Hewani itu terdapat beberapa, yaitu daging, ikan, telur, susu, dan keju. Sedangkan untuk nabati kacang-kacangan, tahu, tempe, dan gandum. Terima kasih Bu, sudah. Terima kasih. Jadi dari kesimpulan yang tadi ada sampaikan cukup bagus. Jadi Ibu rasa kalian sudah bisa pahami. Di sini Ibu hanya menambahkan sedikit terkait penyampaian yang dari Adel tadi, bahwa energi itu ada energi potensial, kinetik, dan lain-lain. Sedangkan sumber makanan sebagai sumber energi itu terdiri atas karbohidrat, protein, dan lemak, dimana tadi yang sudah Adel jelaskan. Dan tadi ada penyampaian terkait dengan fotosintesis. Jadi kurasa kesimpulannya sudah jelas. Jadi anak-anak, di sini sebelum Ibu menutup pertemuan kita kali ini, Ibu akan memberikan kalian tugas untuk kalian kumpulkan minggu depan sebelum Ibu masuk. Jadi untuk tugas sendiri, Ibu akan kasih kalian tugas individu. Nah, di sini ada 5 soal yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing. Dan untuk soal ini, Ibu harap minggu depan sebelum Ibu masuk, kalian segera mengumpulkan sebagai nilai tugas dari pertemuan kita pada hari ini. Jadi sekian dari penyampaian Ibu. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Semoga materi yang kita pelajari hari ini dapat berguna dan dapat kalian terapkan untuk kedepannya. Kurang dan lebihnya Ibu mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.